A good surgeon, dokter bedah yang baik adalah dokter bedah yang tahu bagaimana melakukan operasi. Ya, nah, tapi a better surgeon, dokter bedah yang lebih baik adalah dokter bedah yang tahu kapan untuk tidak operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi, the stage for the real expert, dengan tagline yang tetap sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa karena adalah makhluk langka, manusia langka katanya ya. Jadi nah, sambil ngobrol saya panggil Ning dulu deh. Ntar saya terangin nih kenapa dia disebut manusia langka. Ning, assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam dokter, apa kabar? Gimana Ning? Wah cakep nih. Cakep gitu dong. Request. Jadi Ning, tamu kita kali ini dia manusia langka di Indonesia. Kenapa? Karena cuma 10 ada di Indonesia yang seperti beliau. Wow. Biasa nih dok ya berarti ya. Iya. Cakep dah tamu kita kali ini. Jadi tuh beliau nih namanya Dr. Aryadi Kurniawan, spesialis ortopedi, konsultan ya. Dia merupakan dokter bedah ortopedi dan traumatologi anak ya. Jadi pediatrik ortopedi itu jarang nih. Oh. Iya. Nah, saya bacain dulu nih sedikit ya CV-nya nih. Sedikit ya karena banyak banget soalnya. Iya. Tebal kalau bisa lengkap-lengkap. Jadi beliau itu adalah dokter bedah ortopedi traumatologi dan merupakan pediatric orthopedic consultant ya, dan asisten profesor di orthopedic traumatology. Dia mendapat doctoral degree di Universitas Indonesia di tahun 2015 lalu menjadi Head of the Orthopedic Traumatology Residency Training Program di Universitas Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Terus merupakan Secretary General dari Indonesian Orthopedic Association di tahun 2010 sampai 2012. Sering banget publikasi di berbagai jurnal dan juga merupakan board editor ya, dan juga international reviewer di beberapa jurnal seperti Malaysian Orthopedic, lalu kemudian juga international reviewer pada jurnal pediatric orthopedic di Billy Pincott, William Wilkins, dan juga ini kalau misalnya di bagian anak tuh bukunya nih namanya Nelson Textbook of Pediatric. Nah, ini ada edisi Indonesianya. Nah, beliau itu adalah board editor untuk Nelson Textbook of Pediatric ya. Aduh, luar biasa ya dok. Nah, luar biasa. Iya. Kalau kita kan biasa di luar nih. Nah, lalu kemudian beberapa edukasinya juga, pendidikan juga adalah pendidikan tambahannya di bidang pediatrik ortopedik ya. Itu pernah fellowship di John Hunter Children's Hospital Newcastle, Australia di tahun 2006 sampai 2007. Terus traveling fellow of Japan Pediatric Orthopedic Association di tahun 2006. Ini traveling fellow, dan ntar kita tanyain nih apa nih maksudnya? Ya? Apa fellow sambil traveling atau gimana nih? Kayak macam guide. Terus visiting fellow di NUH Singapura itu 2006. Lalu clinical attachment di Iowa Orthopedic Department USA for Ponseti Method. Nah, kita juga bisa tanya nanti Ponseti Method tuh di tahun 2013 itu apa sih gitu. Dia terus kemudian clinical attachment, banyak nih clinical attachment beliau nih di Lucille Packard Stanford Children's Hospital California USA di tahun 2014. Lalu beliau juga banyak achievement-nya di tahun 2014. Salah satunya mendapat International Surgical Skill Scholarship Award by American Academy Orthopedic Surgeon. Terus kemudian di tahun 2018 National Competitive Research Grant from Menristek ya, dari Menristek Indonesia. Dan kemudian beliau juga merupakan sempat menjadi presiden dari Indonesian Pediatric Orthopedic Society di tahun 2010 sampai 2014. Dan beberapa organisasi internasionalnya adalah seperti Asia Pacific Pediatric Orthopedic Society, Asia Pacific Orthopedic Association Pediatric Section, terus kemudian Asian Pediatric Orthopedic Society, dan kemudian International Affiliate Member of American Academic Orthopedic Surgeon, dan juga EO Trauma Asia Pasifik.
Wow. Makanya langka nih. Luar biasa ya. Udah langka, aktif bener. Aduh, oke dok. Dia dulu ini ya, saya cerita dulu. Dulu ini kalau misalnya di FK tuh ada sistem turun-menurun buku atau diktat-diktat. Nah, beliau ini, jadi kalau misalnya itu ada kakak kelas, kakak kelas yang ngasih diktat gitu. Jadi tingkat 2 ngasih ke tingkat 1 gitu ya. Tingkat 3 ngasih ke tingkat 2. Nah, beliau ini 2 tingkat di atas saya. Jadi dia ngasih diktat, kumpulan buku itu ke adik-adik kelasnya kan. Nah, dia termasuk namanya kakek kelas karena 2 tingkat. Kakek kelas ya. Kelas dari istri saya. Nah, makanya di situ dah ketemunya. Gitu. Jadi beliau berjasa juga nih. Oke, kita panggilin aja Mas Aryadi Kuryawan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama nggak ketemu ya kita ya. Iya. Oke Mas, ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi Mas dari yang CV tadi Mas? Ya, nambahin sedikit aja. Itu kalau barang langka itu tempatnya di museum. Bisa ya, itu mungkin tempatnya di museum. Iya. Makanya jangan melangka. Oh, itu melangka. Garing banget dah. Nah, waktu kita ini kontak gitu, Mas mau ngomongin apa nih? Oh ini aja deh, ngomongin apa tentang ada banyak macam-macam nih yang ditawarin. Mau boleh, mau fraktur boleh, mau bentuk kaki yang nggak normal pada anak boleh gitu. Nah, tapi saya pengen tanya dulu nih sebetulnya pediatrik ortopedi. Jadi kan bedah tulang pada anak kan nih. Apa sih sebetulnya yang membedakan antara pediatrik ortopedi dengan adult ortopedi, Mas? Ya. Monggo, Mas. Ya, terima kasih IC sama Ning ya. Jadi sebenarnya kalau secara administratif ya ortopedi anak itu adalah bagian subspesialisasi dari ortopedi general. Jadi ada spesialis ortopedi, ada subspesialis ortopedi anak. Lalu buku putihnya narasinya adalah ya kenapa kok bisa berbeda dengan ortopedi secara umum adalah karena kita dealing with atau berhadapan dengan pasien anak-anak. Apa yang membedakan anak-anak dengan dewasa adalah mereka masih memiliki potensi tumbuh dan kembang. Ya, kalau saya udah nggak tumbuh kembang lagi, kalau saya ke depan atau ke samping. Ya. Jadi kalau anak-anak kan masih ada tumbuh dan kembang. Jadi apapun diagnosa, apapun masalah, apapun tata laksana manajemen dari anak-anak di bidang muskuloskeletal itu harus appreciate, harus menghargai potensi tumbuh dan kembang anak. Jadi tidak boleh kita misalnya atas nama ada patah misalnya, ada patah terus kita melakukan tindakan yang tujuannya mengobati patah tapi justru mengorbankan atau put at risk dari potensi tumbuh kembang anak tersebut. Yaitu secara visi, secara praktiknya gini deh. Kalau orang dewasa patah di operasi pasang pen, kan gitu kan ya. Sederhananya begitu. Kalau pada anak enggak, kalau anak sebisa mungkin tanpa operasi. Sebisa mungkin tanpa operasi karena kita appreciate potensi dari tumbuh kembang tersebut. Kalaupun misalnya akhirnya butuh operasi ya dengan insisi seminimal mungkin. Ya. Kalaupun misalnya butuh pen itu dengan pen yang seminimal mungkin. Nah, itu bedanya gitu loh. Jadi kalau bisa tanpa operasi. Tapi kalau misalnya butuh operasi, misalnya, waduh bengkok, nggak mungkin lah. Kalau bengkok diterima segala macam ya, akhirnya harus diuruskan, diperbaiki. Pasang bib aja, jangan pasang pen. Dengan insisi yang minimal. Jadi as minimal as possible. Karena apa ya? Tadi itu tidak boleh jeopardize, tidak boleh risk potensi tumbuh kembang anak. Apapun masalahnya, tetap kita harus menghargai tumbuh kembang anak itu tetap tidak boleh terganggu. Nah, gitu ininya kurang lebih. Ini saya jadi ingat perkataan salah seorang senior saya juga, dokter bedah juga. Dia bilang gini, dokter bedah yang baik itu yang tahu kapan dia mesti operasi, kapan yang mesti enggak gitu. Gitu ya Mas kira-kira ya Mas? Ya, jadi guru saya juga ngomong begitu, profesor saya di Australia gitu. Jadi lebih lengkapnya gini, a good surgeon, dokter bedah yang baik adalah dokter bedah yang tahu bagaimana melakukan operasi.
Ya, nah, tapi a better surgeon, dokter bedah yang lebih baik adalah dokter bedah yang tahu kapan untuk tidak operasi. Gitu. Jadi, Masya Allah. itu better surgeon itu ada. Jadi nggak semua selesai dengan pisau, tidak semua selesai dengan operasi. Nah, kita harus cooperate with the law of nature ya, ya sunatullah lah, harus bekerja sama dengan hukum alam. Sunatullah juga harus memanfaatkan sumber daya natural yang berada innate di dalam tubuh si anak tersebut, gitu. Karena ya untuk itu jadinya kapan tidak operasi dan memberikan hasil yang lebih baik, itulah jadi pilihan yang utama. Ya, tolong di highlight ya editor ya. Ya itu bedanya ortopedi anak sama ortopedi dewasa, itu beda di situ ininya, landasannya di situ. Jadi kalau orang lain operasi, kalau kita justru kalau bisa jangan operasi gitu. Tapi hasilnya lebih baik. Ya. Masya Allah. Dan katanya dulu ini nggak ada sekolahnya di Indonesia ya, pediatrik ortopedi itu. Gimana, Mas? Betul. Jadi insya Allah baru buka tahun depan. SP2 ortopedi anak baru buka tahun depan. Jadi kita ini kalau mau menjadi seorang ortopedi anak di Indonesia mau nggak mau harus sekolah di luar. Makanya dari deretan sekolahnya banyak. Deretan sekolahnya di luar negeri banyak. Ya alhamdulillah dapat kesempatan sekolah di center-center yang bagus ya. Ya seperti itu. Wah, silakan, kayak udah gatal nanya nih, Neng. Yuk, silakan, Neng. Nampaknya nih ya, padahal mau benar. Dari keterangan Dr. Aryadi tuh kayaknya susah banget gitu ya. Kadang-kala kan kita orang awam taunya ya udah patah dioperasi kelar gitu ya. Ini kan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Berarti kan susah tuh, Dok ya. Apa sih yang membuat dokter pengen jadi pediatrik ortopedi? Wah, itu jawabannya panjang itu. Nah, itu pertanyaan satu SKS. Pertanyaan sulit, Neng, itu, Neng. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Banyak faktor lah, banyak faktor. Bisa jawaban singkat, bisa jawaban panjang. Kalau boleh ya, kalau boleh jujur. Jadi waktu itu ketika saya lulus ortopedi umum ya, SPOT umum itu. Terus saya melamar ke departemen ortopedi. Waktu itu kepala departemennya Prof. Errol. Kepala departemen bilang, kalau kamu mau masuk, ya, yang kosong hanya ortopedi anak, mau nggak kamu? Gitu. Nah, jujur aja. Jadi waktu zaman itu ortopedi anak tuh kurang diminati. Nah, kenapa? Semua orang berpikir ortopedi itu operasi. Nah, padahal kita tahu bahwa orang ahli bedah kok malah justru non operatif yang jadi mainstay-nya. Kan lucu kan, jadi segala macam. Pikir sana, pikir sini, sholat, tahajud, istighfar segala macam. Udahlah, Prof, bismillah, saya terima. Saya terima. Terus pada waktu saya sekolah ke luar negeri gitu ya. Yang sekolah utama saya itu di Australia ya, tapi ditambah-tambah dengan yang di Jepang dan di US itu ada teman sejawat saya, mungkin Dr. Aisy kenal Dr. Yogi, Dr. Wahyu itu ya. Oh, kenal. Generasi sama Dr. Aisy itu komentar gini, kasihan dia Mas Aryadi gitu, disuruh sekolahnya pediatrik ya, itu bayangin. Kasihan dia Mas Aryadi disuruh sekolah pediatrik gitu. Sebenarnya pada waktu itu, jujur ya Mbak Ning, waktu itu kalau saya tidak akan memberikan angin surga heroik. Wah, saya berniat memajukan enggak. Waktu itu sebenarnya jujur aja alasan pertama saya adalah biar bisa diterima sebagai staf dan formasi yang ada ya hanya pediatrik ortopedik. Nah, sebagai seorang staf pengajar di FKW RSCM ya tentu kita harus menempuh pendidikan lebih lanjut. Karena pendidikannya nggak ada di Indonesia, mau nggak mau ya harus ke luar negeri. Nah, tapi kecintaan saya justru bermula setelah saya pulang dari sana. Maksudnya setelah saya di sana, saya ngeliat, oh begitu tuh, luar biasa. Apa yang bisa kita kerjakan tuh luar biasa sekali gitu. Kita bisa mengubah seorang yang ya misalnya kasus kaki misalnya, kita bicara tungkai bawah ya, yang tadinya datang orang tuanya nangis-nangis gitu, aduh gimana anak saya baru lahir clubfoot, aduh gimana segala macam, terus ternyata luar biasa gitu. Saya jadi menemukan passion saya tuh justru di situ. Dan untungnya ketika saya ya sekolahnya cukup lama di luar itu ya, jadi saya nggak hanya belajar teknik operasi atau teknik GIP atau teknik segala macam, tapi juga saya belajar kultur, saya belajar sistem, bagaimana pelayanan sebuah
pediatrik ortopedik yang ideal ya. Begitu juga sistem rujukan, sistem pendidikan. Oh, seperti itu karena cukup lama ya. Jadi saya bisa menyerap itu segala. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, saya sekolah 2006, pulang dari Australia, itu ya kalau bahasa Jawanya Mbak Batalas. Mbak Batalas itu gini, buka hutan. Jadi saya ditanya sama teman, sekolah apa? Sekolah ortopedi anak. Nah, itu selalu jawabannya gini, oh ada ya area ortopedi anak. Itu saya pulangnya. Jadi berangkat, kasihan dia Mas Aryadi gitu, dari sekolahnya ortopedi anak gitu. Pulang, oh ada ya ortopedi anak. Bayangkan sampai segitunya gitu ya. Tapi ya justru di situ kasihkannya. Artinya pelan-pelan saya bisa buktikan bahwa ternyata yang tadi tidak selamanya harus operasi. Ya. Namanya udah orthopedic surgeon, ada surgeonnya kan, tapi ternyata tidak selama harus operasi. Bahkan kita appreciate tumbuh kembang, hasilnya bisa lebih baik. Nah itu yang penting kan gitu kan. Nah, bayangkan sekarang gini coba, misalnya nih Mbak Ning atau Dr. Aisy pasti sudah punya putra atau ponakan atau ada teman gitu. Anaknya ada punya masalah X, masalah apapun lah. Saya mau bilang bujangan tapi nggak ada yang percaya kayaknya. Gimana? Percaya kok, aku percaya. Ya, punya masalah X, datang ke dokter A, dokter A bilang operasi. Ya. Datang ke dokter B bilang tidak perlu operasi. Ya, coba pasti semua orang tua pasti milih dokter B. Iya toh, dengan tapi hasilnya gimana dok? Hasilnya sama bahkan bisa lebih baik. Coba bayangin. Pasti akan memilih dokter B itu. Nah di situ anunya apa? Passion saya ternyata, saya bisa berbuat sesuatu. Apa yang sebelum saya datang gitu ya, bahwa operasi, contohnya clubfoot itu dulu semua operasi, operasi ekstensif gitu ya. Ternyata saya sekolah enggak, ya. Kalaupun butuh operasi minimal invasif, sayatannya setengah senti, bahkan sebagian besar tidak perlu operasi. Dan keberhasilan itu, clubfoot itu dengan teknik Ponseti sudah di-endorse oleh WHO, World Health Organization. Angka keberhasilannya bisa 98% dengan teknik Ponseti tanpa operasi. Wow. Jadi kan kalau ada orang yang datang misalnya, dok ini anak saya gini nangis-nangis, terus berapa minggu kemudian setelah dilakukan serial plaster segala macam terus happy, kan itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi kepuasan tersebut gitu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya pertanyaan Mbak Ning itu kenapa? Ya tadi itu karena saya merasa bisa melakukan sesuatu, ternyata ada ilmu yang bisa disumbangkan atau bisa didedikasikan, diaplikasikan ke masyarakat, dan artinya masyarakat itu juga harus paham bahwa beda ya menghadapi anak sama menghadapi dewasa. Itu di situ. Motivasinya di situ akhirnya kita ketemu kan peran kita di situ. Di situ. Sebagai salah satu dokter anak, saya mengerti banget itu bagaimana perasaannya Mas Aryadi pada saat ketemu pasien anak, karena memang pediatrik itu asik ya, menggelitik dan juga ciamik walaupun sedikit berisik ya. Banyak kali dok berisiknya. Nangis dulu anaknya. Iya. Tadi tuh disebut, kita agak loncat dikit Mas. Tadi disebut tuh Ponseti. Apa sih? Oke, jadi Ponseti itu adalah seorang dokter, Ignacio Ponseti. Beliau sudah meninggal 2012. Jadi zaman sebelum Ponseti itu semua clubfoot itu adalah kelainan bawaan kaki yang paling sering, paling banyak ya di Indonesia. Nama lain dari clubfoot itu CTEV, congenital talipes equinovarus. Nah, sebelum zamannya Ponseti itu sebagian besar dilakukan operasi ekstensif ya, namanya posterior medial release ya, PMR. Nah, posterior medial release itu hasilnya bagus pada saat setelah operasi. Tapi sebenarnya dia kurang appreciate tadi tumbuh kembang tadi. Karena apa? Ternyata dalam jangka panjang itu ya, yang tadinya bagus awal-awal setahun 2 tahun habis operasi bagus, itu malah makin jelek. Karena teknik itu tidak appreciate potensi tumbuh kembang pasien. Nah, beda dengan teknik Ponseti, dengan gips ya, serial plaster gips itu dia istilahnya itu tisu jaringannya itu masih virgin, untouched gitu loh. Karena kita gradual stretching dengan teknik tertentu. Dokter Ponseti itu beliau mempelajari teknik ini dari bayi stillbirth, bayi clubfoot yang meninggal, dia pelajari segala macam tekniknya. Dan hebatnya lagi, dia memiliki 32 tahun long term follow up.
Jadi hasilnya itu ya dia bisa klaim 98%, itu ya WHO yang bilang 98% bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bayangin follow up long term follow-up-nya 32 tahun. Nah, sekarang nggak ada ya, belum ada yang bisa ngalahin dia dalam hal pembuktian teknik yang terbaru itu. Nah, itu saya sekolah langsung dari Iowa. Jadi ketika saya datang ke sana 2014 ya. Ignacio Ponseti meninggal 2012. Dia meninggal di usia 90 tahun. Ya, jadi sebenarnya 20 tahun terakhir, mulai dia usia 70, itu yang running the show, running pelayanan itu muridnya, namanya Jose Murquende. Nah, jadi ketika saya 2014 ke sana, Ponseti udah meninggal, nama besarnya masih ada, saya sekolah langsung first hand dari Murquende yang ya sekarang Murquende itulah yang jadi presiden Ponseti International. Dia yang bawa flagshipnya dari itu. Jadi langsung belajar dari first hand information dari sana. Wow. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Tuh kan, Ning. Kenapa dibilang manusia langka kan kejawab ya. Museum. Orang belum tahu aja pada tahu. Duluan. Iya. Nah, Mas, sisi lain. Kalau nggak operasi kan income nggak ada nih ya, atau berkurang nih. Gimana tuh? Ya, jadi yang pertama ya, saya mengaplikasikan ini bicara dari ya otomatis semua manusia pasti pasti ujung-ujungnya duit gitu ya segala macam ya. Jadi saya ikut teknik atau strategi berdagang yang untung dikit jual banyak gitu. Kebayang nggak? Jadi ya nggak apa-apa. Secara finansial ya mungkin itu kurang ya. Maksudnya relatif lebih dibandingkan operasi ya. Tapi hasilnya jadi banyak. Dan di sisi lain juga ada unsur ya tadi kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kelanjutannya, pada kelanjutannya artinya makin lama ya. Nah, ini tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Butuh waktu lah. Ya. Nah, nanti kan kalau dipasang GIP kan beberapa kali. Yaitu nominalnya kurang lebih ini sama dengan operasi. Jadi sama aja. Iya. Sama aja. Iya. Operasi tentu menimbulkan trauma ya di satu sisi. Gini, bukan tanpa resiko. Pertama ini kan kita berhadapan dengan anak kecil atau bayi di bawah setahun. Ya itu kalau operasinya sendiri, operasi itu insya Allah aman ya. Tapi maksudnya kan ada bius, segala macam, ada luka, kita buat luka, resiko infeksi segala macam ya. Dengan yang non operatif ini dia lebih ya tadi itu lebih cooperate with the law of nature. Ya. Wow. Silakan, Ning. Oke, kalau saya jadi balik ya dok, punten kalau tadi Dr. Aisyah udah bertanya tentang teknis-teknis atau bagaimana cara treatmentnya. Kalau saya pengen tahu nih dok, kebetulan ortopedi anak gitu ya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kami sebagai ibu-ibu orang awam nih yang harus alert gitu ya, harus aware anak-anak tuh ketika bentuk kakinya seperti apa atau ketika mereka tidak bisa kita harus pergi ke dokter misalkan. Oke, saya jawab dua ya pendekatan. Tadi kan saya bicara sistem, dua dari sisi ibu-ibu. Jadi kalau di negara maju, ya seperti Australia itu, mereka punya neonatal screening program. Ya, jadi sebenarnya kalau di negara maju itu semua bayi lahir itu dilakukan screening, ya seluruh sistem, ya salah satunya adalah clubfoot. Nah, saya juga punya mimpi pada satu ketika, ya kita Indonesia juga punya neonatal screening program yang mencakup juga kelainan muskuloskeletal. Kita punya screening program, tapi ya kalau nggak salah hipotiroid ya Dr. Aisyah ya. Jadi saya pernah tahun 2010 itu jadi anggota Satgas screening neonatus dari Depkes gitu. Jadi masing-masing kita diminta untuk mengajukan usulan kira-kira apa saja yang perlu untuk dilakukan screening, untuk dijaring gitu ya, yang untuk dikirim ke pelayanan kesehatan terdekat. Saya ajukan clubfoot tapi ditolak karena katanya yang lebih penting adalah hipotiroid. Kalau hipotiroid tidak terdeteksi di bodoh kan gitu ya. Sudah nggak apa-apa, mungkin baru segitulah kita kemampuan kita ya. Ini sisi sistem. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau hadir gitu pelayanan kesehatan untuk menjaring secara dini. Dari sisi ibu-ibu ya.
Jadi ini saya jawabnya gini, normal walking pattern, pola berjalan normal. Syaratnya 3, Mbak. Syaratnya 3. 1, adequate strength, kekuatan yang mencukupi. 2, no deformity, tidak ada kelainan bentuk. Adequate balance and coordination. Jawabannya terlalu teknis nggak ya? Kekuatan, bentuk normal, terus kemudian keseimbangan dan koordinasi. Jadi orang tua wajib melihat dari 3 sudut pandang tersebut. Kekuatan, ya otomatis kalau bayi baru lahir ya dia bergerak aktif, bergerak aktif, dan empat-empatnya harus aktif. Kadang-kadang kalau misalnya bayinya ini tidur kurang ini aktif, saya kelitikin. Nah, bayi normal ketika dikelitikin dirangsang mekanik dia akan bergerak bahkan nangis. Itu malah bagus itu ya. Pokoknya 4, tahu kan? Kalau 4 bayi kan itu 4-4-nya gerak bagus. Nah, 1, 2, no deformity. No deformity artinya tidak ada kelainan bentuk. Ya kita tahulah namanya kaki, jarinya ada 4, ada 5 ya, ada tumit, ada mata kaki, ada betis, ada lutut, ada paha segala macam. Nah, ini yang no deformity ini ada screening yang memang harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Contohnya tadi kan clubfoot yang pertama, yang kedua di DH. Kalau di Australia itu rutin ya. Ini agak susah nih dari sudut. Makanya tadi saya bilang harus deteksi dini dari 2 suprasistem ya, pelayanan kesehatan dan dari ibu-ibu orang tua bayi tersebut. Paling nggak dari ibu-ibu lihat apakah ada deformitas atau tidak. Apa lurus, bengkok, apa segala macam, bentuk kakinya gimana, harus sama, simetris kiri sama kanan, segala macam. Tangannya juga harus sama. Yang ketiga, tadi balance and coordination, keseimbangan dan koordinasi. Ya, Mbak Ning, putra-putrinya umur berapa usianya? Yang pertama 12 tahun, Dok. Yang kedua yang paling kecil? 7 tahun. 7, udah lama ya. Udah lama dia. Kelihatannya aja muda. Ya udah oke. Ya jadi gini, ada timeline yang harus dipenuhi ya. Misalnya gini, tengkurap itu 3-6. Ya, tengkurap ya. Duduk tuh 6-8, merangkak 8-10, berdiri itu 10-12, berjalan 12-18. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi timeline tersebut, motorik, developmental milestone tersebut nggak dipenuhi, itu something is wrong. Walaupun dia bergerak aktif, walaupun bentuk kakinya normal, tapi balance and coordination-nya kurang. Sama, misalnya 2 tahun, 2,5 tahun harus bisa naik turun tangga, 3 tahun harus bisa lompat 1 kaki seperti kelinci yang tuk gitu ya, ritmis. 4 tahun harus bisa berdiri 1 kaki dan lompat 1 kaki. Nah itu adalah bukti atau screening dari balance and coordination yang harus dipenuhi untuk normal. Nah itu yang bisa dilakukan orang tua untuk melihat anaknya, anak tetangga, ponakan, saudara segala macam. Artinya tiga domain tersebut yang harus dinilai. Semoga tidak overwhelming ya, enggak ya, bisa aneh. Wah, Ning mah ibu yang cerdas sih dia, tahu dia. Oke, masih ada Ning? Masih Dok. Tadi sampai 18 bulan gitu ya. Ada nggak sih Dok kalau kasus-kasus itu dia baru ketahuan misalkan 2 atau 3 tahun misalkan gitu ya, tiba-tiba ibunya lihat kok jalannya kayak kakinya kayak X gitu ya. Apakah itu benar-benar kontur kakinya ataukah dia mencontoh misalkan ada omnya atau tantenya yang berjalannya seperti itu mungkin nggak sih Dok? Oke, tadi kan kita bicara ada 3 ya, 1 strength, 2 deformity, 3 balance and coordination ya. 2, poin nomor 2 itulah deformity. Nah, sebelum kita bicara di kelainan bentuk ya, tentu kita harus tahu dulu bentuk normal itu seperti apa. Gimana tuh Mas? Nah, ya jadi jadi gini, pertama kita samakan persepsi dulu ya. Banyak awam menyebut kaki. Tapi kaki itu sebenarnya dari mata kaki ke ujung itu yang namanya kaki. Nah, iya. Yang pakai sepatu itu namanya kaki. Yang pakai alas kaki sekolah itu namanya kaki. Tapi betis itu namanya tungkai. Ke bawah, paha itu namanya tungkai atas. Oke. Ya. Nah, jadi kalau lutut atau tungkai O atau tungkai X itu, jadi gini, ada periodisasi bentuk normal. Tungkai ya bawah atas, O
itu normal untuk anak di bawah 3 tahun. Oke. Tungkai X itu normal untuk anak usia 3 sampai 8 tahun. Oke. Jadi ya O di bawah 3 itu normal. Tapi ada kecualinya. Gitu loh. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, anak dengan tungkai O di bawah 3 tahun itu normal, kecuali satu, bila misalnya O-nya asimetris. Lengkung O kanan sama tungkai kirinya berbeda, asimetris. Dua, pola berjalannya tidak seimbang, ada limping, ada pincang. Tiga, ya otomatis kalau di atas 3 tahun ya O itu dia di bawah 3 tahun. 4, kalau severe, jadi O-nya O banget gitu loh. O banget. Nah ini kadang-kadang agak susah memang kalau buat orang awam. Harus ke dokter ya. Iya. O-nya severe. Bangetnya tuh kayak gimana kan? Ya, itu kan kualitatif ya. Kualitatifnya agak susah. Nah, yang terakhir adalah bila disertai dengan short stature. Statur pendek, postur pendek. Nah, jadi dia secara umum bisa saya katakan anak usia di bawah 3 tahun dengan lutut O itu normal, kecuali, nah ada kecualinya itu aja yang harus dihafalkan atau difahami atau diingat, ya. Nah, selama kecuali itu tidak ada, maka dia normal. Nah, kalau ada satu aja dari kecuali tersebut, maka harus datang ke dokter. Ya. Yang sama dengan lutut X, dengan tungkai X ya. Jadi tungkai X untuk anak usia 3 sampai 8 tahun itu adalah normal. Kecuali 1, asimetris, 2, ada gangguan fungsi, pincang ya, jalan tidak simetris, 3, dia pendek, 4, nyeri, 5, dia severe, parah. Ya itu aja ininya. Itu kan kurang lebih sama dengan misalnya berat badan. Berat badan kan harus dimonitor. Ya, nah ini juga sama, ini juga harus dimonitor. Nah, awalnya misalnya normal, tapi bisa aja pada perjalanannya terjadi sesuatu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Makanya jangan pakai laptop anak. Ini suaminya Mbak Ning. Saya dong. Oke, aha. Tadi dulu. Rekam spin sama rekam dulu dong. Oke. Sebentar Mas ya. Supaya bisa ini dia. Maaf ya, Dok. Monggo, nggak apa-apa. Silakan Ning, direkam lagi Ning. Ya. Dipin udah kan? Sip. Oke. Ya. Ya. Jadi gimana Mas? Jadi gini ya. Sebagian besar lutut O ya pada anak usia 0 sampai 3 tahun dan lutut X pada anak 3 sampai 8 tahun adalah sebenarnya normal. Hanya sebagian kecil saja yang tidak normal. Nah, artinya ya dampaknya atau konsekuensi dari kesimpulan tersebut adalah jadi kalau anak di bawah 3 tahun dengan lutut O sebagian besar tidak perlu diapa-apain. Tidak perlu dikasih sepatu khusus, tidak perlu latihan ini, latihan itu, segala macam mengenai kurang bedong, bumper, segala macam anggapan-anggapan yang ada banyak di masyarakat kita yang seakan-akan itu penyebab dari lutut O tersebut. Ya itu ininya. Jadi tidak perlu kalau dia normal, kalau tidak ada kecuali tadi, ya, jangan dia normal kecuali yang tadi tuh. Kalau itu nggak ada kecuali itu, tunggu aja tunggu sampai 3 tahun. Ya, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu sepatu khusus, nggak perlu ini khusus, apa khusus segala macam, nggak perlu bedong. Nah, itu menjawab pertanyaan saya tuh. Tadi saya mau nanya tuh bedong. Nggak perlu bedong, nggak perlu apa segala macam. Pampersnya katanya ini pampersnya segala nggak perlu. Ya itu normal kecuali. Nah, kecuali ada kecuali tadi gitu loh. Kalau ada kecuali tadi, maka menjadi abnormal dan harus datang ke dokter. Cakep. Ya. Jadi artinya kita bisa mendeteksi segala jenis itu kelainan itu sebetulnya pada saat dia lahir ya Mas ya. Dan terutama pada saat dia mulai berjalan ya di usia 12 sampai 18 bulan itu ya. Wow, ini jadi menarik. Nah, kelainan-kelainan seperti itu, Mas, yang kecuali itu kan katanya sangat sedikit nih, yang bentuk O dan bentuk X.
yang sangat sedikit itu kira-kira berapa persen, Mas? Kalau Indonesia kita nggak punya data ya, tapi ya kurang dari 10% lah. Kurang dari 10%. Secara umum ya. Dari Indonesia kita nggak punya data. Wow. Kurang 10% itu bisa 8%, bisa 5%, bisa 1%. Iya. Tapi kalau CTV lebih banyak. Oh, CTV banyak. Ini kan lutut ya, jadi bicara CTV banyak. Kalau CTV itu 1 dari 1.000. Saya pernah melakukan perbandingan 1.000 kelahiran hidup. Saya melakukan studi banding ya. Kita nggak punya data. Kita punya data ada survei rumah tangga dari Depkes itu. Mereka melakukan surveillance ya, jadi dari semua kelainan kongenital di semua sistem ya, mau muskuloskeletal, tiroid, bibir sumbing segala macam, itu dari semua kelainan bawaan paling banyak adalah clubfoot. Ada datanya, nanti saya bisa kasih dari survei rumah tangganya Depkes. Ada datanya, saya bisa kasih ke Dr. IC nanti. Jadi itu banyak sebenarnya. Tapi ini kaki, ya CTV itu kaki. Tadi kan bicaranya lutut. Lutut, betul. Tungkai ya. Tungkai. Ya, jadi kita harus bisa nih, membedakan antara tungkai sama kaki, ya. Lengan sama tangan, itu juga tuh kadang-kadang. Buntut itu enak di sop. Kalau kaki itu kan gigil jadinya. Kadang-kadang tuh saya misalnya kayak menjelaskan ini Mas ya, osteosarkoma gitu, kanker tulang juga. Itu juga memakai itu tuh lokasi-lokasi seperti itu, dan kebanyakan memang kita belum ngerti juga itu perbedaan tangan dengan lengan, kaki dengan tungkai itu juga gitu. Jadi lucu tuh kadang-kadang kalau misalnya lagi seminar atau edukasi awam gitu. Oh gitu ya Dok, iya Dok. Artinya setelah 40 tahun baru ngerti ya yang mana. Tungkai atas, tungkai bawah. Iya. Itu istilah-istilah yang kadang-kadang udah dilupakan kita ya. Udah jarang kita pakai gitu ya. Iya. Oke, Ning silakan Ning. Oke, tadi memang tidak banyak tuh Dok ya kelainan bawaan itu gitu ya. Cuma untuk ibu-ibu yang lagi hamil nih ya, atau yang mau punya anak gitu, kelainan bawaan itu bisa diminimalisir pas lagi hamil atau sebelum mereka berencana hamil, atau itu udah ya genetis aja, ibaratnya seperti itu Dok. Kalau pencegahan kelainan bawaan itu punyanya Dr. IC itu. Saya udah jadi. Saya gimana caranya memperbaiki kelainan. Jadi kalau pencegahannya itu punya Dr. IC itu. Nanti ada sesi sendiri ya. Dengan nutrisi metabolik. Itu. Gitu berarti yang sedikit itu tetap ada treatmentnya, dan lama nggak sih Dok treatmentnya, atau tergantung kondisinya saat itu? Ya, jadi gini, syarat-syarat untuk mendapatkan outcome yang terbaik untuk kelainan bawaan ya. Ini kita bicara tungkai ya, kalau sedikit itu tungkai. Kalau CTV, clubfoot itu banyak ya. CTV itu apa? CTV itu clubfoot yang kaki pengkor itu loh. Oke, siap. Ya, begini gitu. Ya, begini. Ya, gitu. Ya. Kalau lutut X, lutut O itu sedikit ya. Nah, yang jelas adalah syaratnya adalah pertama deteksi dini. Ya, deteksi dini itu akan mempengaruhi hasil akhir, mempengaruhi outcome. Otomatis semakin awal ketemu, semakin awal ditata laksana dengan proper, ya itu otomatis insya Allah kemungkinan outcome yang bagus akan lebih besar. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, ya orang tua kan nggak bisa ngobatin, ya. Yang pertama ya deteksi dini itu adalah bagian dari orang tua. Nah, memang bedanya adalah kalau di kita ini memang banyak diharapkan orang tua itu lebih aware ya. Kalau di negara yang lebih maju ada tadi sistem deteksi dininya, ada sistemnya. Kita ya oke, masing-masing negara memiliki karakter masing-masing. Nah, di kita orang tuanya harus diperkuat pemahamannya ya. Guru saya itu prof saya di Australia bilang a good outcome based on salah satunya ya. Two factors, salah satunya yaitu orang tua harus well informed and actively involved. Orang tuanya harus terinformasi dengan baik, harus memiliki pengetahuan yang baik dan terlibat secara aktif untuk melakukan deteksi dini. Nah, ketika sudah terdeteksi, ya bawa ke dokter. Nah, epicentrumnya, responsibility-nya shifted dari orang tua ke
tenaga medis. Seperti itu. Oke, tuh mesti well informed orang tua. Well informed. Ikutin nih. Ikutin podcast SKSI Berbagi Term supaya well informed. Betul. Ini adalah bagian dari proyek grand design-nya seperti itu. Well informed, menawarkan informasi yang terstruktur dan sistematis untuk masing-masing sistem. Oke. Nah, dari sekian banyak misalnya Mas kelainan kaki dan kelainan tungkai itu kan kebanyakan non operatif tindakannya. Dan kapan kita melakukan operasi? Pada kondisi seperti apa? Ya, tadi ya. Jadi kan visinya adalah ortopedi anak mendahulukan tata laksana non operatif, dan sebagian besar ya berhasil ya kalau diidentifikasi dini dan ditata laksana dengan baik. Nah, kapan kita operasi? Ya ketika tata laksana konservatif gagal, kan gitu ya. Ya ketika udah dicoba A, B, C, D nggak bisa, ya udah operasi. Yang terakhir operasi. Makanya kalau mau angka keberhasilannya besar, ya deteksi dini. Deteksi dini, segera datang ke ahlinya, ditata laksana dengan baik. Seperti itu artinya. Ya. Baik. Tadi satu yang Mas Arya disebutkan tuh ada DDH. Apa sih sebetulnya itu, Mas? DDH itu adalah singkatan dari Developmental Dysplasia of the Hip. Ya, kalau tadi kita bicara tungkai, lutut ya, O sama X yang abnormal itu jarang, ya. Nah, di sisi lain CTV itu kaki ya, itu sering ya. Nah, tapi untuk kaki, nah DDH itu juga sering untuk panggul. Jadi panggulnya itu normalnya bonggol kepala sendi panggul itu berada di dalam mangkok, mangkok panggul, acetabulum kalau nyebutnya. Jadi femoral head-nya located inside the cup of acetabulum. Nah, pada DDH dia bergeser atau unstable. Jadi yang bonggol kepala sendi harusnya berada di dalam panggul, itu dia either unstable itu oplok, atau bahkan lebih parah lagi dia malah geser keluar. Nah, interestingly ya, DDH ini dipengaruhi oleh dua faktor, nature and nurture. Nature ya maksudnya positive family history segala macam ya. Nah, nurture apa? Perlakuan kan? Nah, apa? Bedong itu tidak boleh. Wow, jadi kebalikannya nih kita pengen. Bedong itu tidak boleh. Ya. Logika nih, saya bicara logika nih. Nanti saya bicara evidence based ya. Kalau evidence based kan susah diomong di sini. Enggak komunikatif lah evidence based. tapi kalau kita bicara ini, coba kita semua ingat posisi ketika bayi berada di dalam rahim ibunya. Nah, posisi bayi ketika berada di dalam rahim ibunya itu meringkuk kayak gini nih. Nah, gini kan? Iya. Ya gini kan. Nah, jadi kan kelihatan kalau di USG itu ketika lahir ya dipaksa lurus dengan bedong. Artinya itu kan nggak sunatullah sebenarnya. Nggak natural lah kasarnya gitu ya. Orang dia masih begini, dipaksa lurus bedong ini. Nah, itu bukan posisi yang natural bagi seorang panggul, bagi panggul seorang bayi. Nah, otomatis kalau posisinya tidak natural, ada harganya itu becomes unstable. Jadi dia bisa keluar. Nah, seperti itu anunya. Nah, tunggu aja. Nanti si panggul si bayi itu akan lurus sendiri. Kapan lurusnya? Usia 3 bulan. Kenapa usia 3 bulan? Karena pada saat itulah si bayi bersiap-siap untuk belajar tengkurap. Jadi nggak usah dia apain, ya tunggu aja. Dia akan lurus sendiri karena secara naturalnya, sunatullahnya dia belajar tengkurap usia 3 bulan. Ada yang bilang, Dok, tapi Dok kalau bayi saya di bedong hangat, jadi tidurnya enak. Iya, nggak apa-apa. Jadi boleh dibikin hangat, ya. Tapi jangan bedong kayak lemper. Iya. Ya, dan posisi nanti Mbak Ning bilang, Dok kalau arem-arem boleh nggak Dok? Nah, ya nggak boleh bedong panggul lurus gitu kayak lemper tuh nggak boleh. Jadi kalau di bedong biar hangat.
itu biarkan panggul dan lutut si bayi itu bergerak bebas. Ya, jadi kan yang dicari angetnya toh. Iya. Ya, dicari angetnya. Jadi nggak apa-apa dibungkus. Nggak usah kenceng-kenceng gitu ya. Betul. Nah, logikanya lagi ya. Coba praktek bedong itu hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Oke. Nah, orang Jepang, orang Afrika, orang nggak ada yang bedong. Orang Alaska, orang Norway yang dingin-dingin itu nggak ada yang bedong. Logikanya, karena mereka itu bedong, harusnya bengkok semua dong. Ternyata enggak tuh. Gitu? Ya, mereka pakai celana panjang buntu itu loh, celana panjang buntu yang tebal itu. Mereka pakai itu. Nah, jadi nggak ada cerita bedong tuh karena ini kurang dibedong jadi lututnya enggak. Karena yang dibedong hanya kita sendiri. Bahkan bedong itu bukan hanya tidak hanya membuat tidak ya. Artinya bedong itu bermanfaat untuk bikin tidak tuh enggak ya. Justru bedong itu juga membuat panggul menjadi unstable. Tidak boleh. Itu kan kalau DDH yang karena nurture kan Mas. Kalau yang nature kan artinya dari lahir maksudnya. Betul. Jadi gini, dia multifaktorial. Jadi ada nature, ada nurture. Nature tadi ketika misalnya ibunya atau sepupunya atau dari garis komando family itu ada yang positif family history, dia at risk. Dia at risk. Nah, tapi at risk itu kan belum tentu jadi DDH. Ya. Apalagi kalau ada faktor resiko positif family history, tambah bedong, nambah udah. Faktor resiko yang lain misalnya apa? Sungsang, bayi sungsang, ya, big baby, oligohydramnion. Kenapa bayi sungsang? Nah, normal itu kepala di bawah, bokong di atas. Kalau kita pasti tahu lah diameter kepala sama diameter bokong lebih gede bokong. Rahim itu juga bentuknya kan kayak buah pir kebalik. Jadi kecil di bawah, gede di atas. Sama dengan kepala kecil di bawah, bokong gede di atas. Kalau sungsang ya, bokong di bawah, space-nya nggak cukup. Jadi akhirnya kaki si bayi pokoknya centang perenang kemana-mana gitu. Yang harusnya posisinya begini ya. Karena rahim yang di bawah itu adalah kecil, nggak cukup, ya udah posisinya macam-macam lah posisinya, itu becomes unstable. Jadi sungsang itu memang salah satu faktor risiko. Ya. Itu DDH. Wow, menarik. Jadi itu salah satu tipsnya juga ya, kelainan deformitas pada kaki banyak, pada tungkai di atasnya itu sedikit, di atasnya tungkai hip itu banyak lagi gitu. Nah, ya. Dan kaki panggul. Tadi kan kaki CTV dan panggul itu kalau di luar negeri sudah menjadi bagian dari neonatal screening. Program. Di kita belum. Cakep. Dan di kita otomatis kalau belum ada, jadi itu menjadi harus inisiatif dari orang tua. Nah, gimana tuh dok deteksinya? Ya kalau kaki yang CTV kan gampang, bisa kelihatan bentuknya. Tapi kalau panggul ya memang harus ke dokter. Unfortunately, nggak semua dokter juga bisa melakukan screening. Ya, karena nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Apa ortolani ya? Ya, Barlo ortolani betul. Nah itu. Alhamdulillah Neng masih ingat Neng. Ortolani apa sih dok? Ortolani itu temannya ortolana. Saya mau nanya takut janjian nama orang. Bener, ortolani nama orang, nama dokter ortolani sama dokter Barlo. Makanya saya bilang itu temannya ortolana. Oke. Nah, kalau itu kan kaki ya, atau tungkai atau panggul yang ekstremitas bawah, Mas. Kalau ekstremitas atas ada nggak kelainan deformitas? Ada, tapi tidak banyak. Ya, justru yang paling banyak nih, ya kalau mau dibilang bawaan itu ya brachial plexus injury, trauma saat lahir. Tapi ya, in the lesser extent yang kurang lagi ya polydactyly, syndactyly itu yang paling sering. Lebih jarang lagi misalnya radial club hand, misalnya tulang radiusnya nggak ada, atau radio ulnar synostosis ya, radius sama ulnanya nyambung, jadi dia tangannya geraknya nggak bisa pronasi spinasi, itu jarang. Itu jarang. Yang paling banyak setelah brachial plexus injury adalah polydactyly, syndactyly. Brachial plexus injury itu ada gini, jadi saat lahir ada yang ketarik ya, ada yang ini, jadi sarafnya ada yang ketarik sehingga
fungsi sarafnya menurun atau berkurang. Jadi gerakan tangan, gerakan lengannya jadi menurun karena trauma saat lahir tersebut. Ya itu kadang-kadang ada yang bilang itu kelainan bawaan, ada yang bilang itu trauma saat lahir. Jadi batasannya memang masih abu-abu di situ. Ning, perhatiin nggak? Tadi kan Mas Arya bilang, oh itu jarang. Oh ini jarang, ini jarang. Tapi kalau dikumpulin banyak, Ning. Ya betul. Jadi gini, jarang tuh gini. Kita bicara jarang tuh secara insidence ya. Satu dari berapa. Nah, cuman masalahnya negara kita ini, Indonesia itu adalah negara dengan angka kelahiran bayi yang cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi otomatis jarang dalam arti persentase. Tapi kalau jumlah mutlaknya besar, angka kelahiran bayinya besar, kita kan jarang yang punya anak satu gitu ya. Anak saya 4 misalnya kan, pengennya begitu kan. Nah, jadi persentasenya kecil tapi kali sekian jadi besar gitu mulai. Tadi saya belum selesai mengenai CTV. Jadi CTV itu saya pernah melakukan studi literatur ya. Negara kita ini kan dibagi dua nih, negara barat sama timur. Barat itu kan Melanesian, pokoknya barat lah, Melayu gitu kan. Kalau timur kan Melanesian ya. Nah, jadi dari situ saya kumpulkan data-data yang Melanesian sama yang Melayu. Nah, angka tadi kan bicaranya persentase, satu insidensinya 1 dari 1000 kelainan hidup. Nah, tapi kalau dari angka yang real itu angka kasus baru, bukan prevalence ya, tapi insidence kasus baru. CTV itu setahun antara 4.000 sampai 16.000. Setahun 4.000 sampai 16.000. Nah, itu pasti tidak tertangani langsung. Jadi tahun depannya makin banyak. Maksudnya terakumulasi. Jadi yang dari tahun sebelumnya belum ketemu, belum teridentifikasi. Ya. Wow. Nah, makanya memang sih ya ortopedi itu pediatrik ortopedi itu jadi ini sendiri ya. Jadi sub sendiri. Wow. Gimana, Ning? Kayak terbengong-bengong. Ya, maksudnya kalau ternyata kasusnya sebanyak itu dan tidak semua dokter aware dan gimana caranya meriksa, itu gimana yang ke depannya, Dok ya? Tapi mungkin saya jadi kepikiran kalau ada adik-adik dokter nih, adik-adik dokter yang lagi sekolah nih ya, pengen belajar gitu ya, karena tahu jarang banget gitu ya. Sebenarnya susah nggak sih, Dok? Atau sebenarnya ini menarik nih gitu? Boleh cerita nggak, Dok? Cerita mengenai apa? Cerita mengenai pelajarannya atau ini oke banget nih gitu ya. Jadi banyak banget yang dipelajarin dan lain-lain sehingga ibaratnya sales, Dok. Ayo masuk semua ke ortopedi gitu. Ya, saya nangkap nih pertanyaannya nih. Gimana kan nanti tahun depan Mas Ari ini mau buka nih program untuk pediatrik ortopedi. Gimana supaya kan mereka pengen operasi lebih banyak nih. Nah, seperti itu. Gimana supaya meyakinkan mereka bahwa ini penting loh pediatrik ortopedi dan Anda nggak kalah sama yang adult ortopedi gitu. Ya, jadi tadi jawaban saya jawab dulu dari awal ya, mengenai susah tadi, susah itu ya. Susah itu kalau pada bayi baru lahir. Oke. Karena pada bayi baru lahir itu, kalau Mbak Ning masih ingat bayi baru lahir cenger itu ya, usia 2 minggu orang juga mau megang, mau memeriksa juga, aduh takut salah kan gitu kan. Ya itu memang membutuhkan suatu keahlian tertentu. Dan memang pada fase-fase itulah peran dari suprasistem kesehatan ya, dokter anak, perawat, siapapun lah yang ada di rumah sakit. Karena kalau orang awam ya nggak bisa, kita nggak mungkin mendidik ibu gitu ya. Ibu mau megang aja bingung ya, umur 2 minggu masih gitu, takut salah. Nah, tapi berbeda dengan misalnya kalau udah sekian usianya sekian lama. Contoh tadi itu aja kita lihat ya, normal walking pattern ya, atau normal postural pattern. Jadi kekuatan, deformity, sama balance and coordination. Oke, misalnya kalau CTV kan jelas ya. CTV kan jelas. Maksudnya dari kita ngelihat juga, kakinya beda bentuknya dengan yang normal. Oke. Kalau panggul kan susah. Nah, tapi gini misalnya, kalau dia DDH, artinya bonggol kepala sendi itu keluar dari mangkoknya, otomatis bayangin itu ada pintu, engselnya lepas. Oke. Nah,
pintu kan engselnya biasanya ada 3 ya, atas, tengah, bawah. Kalau lepas 1 ya, masih ada 2, masih ada, lepas 1 itu kan susah digerakin. Gesret ya Bang, susah gitu loh. Gesret itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Nyeret gitu loh. Susah kan? Apalagi kalau engsel lepas 2. Ya toh? Makin susah lagi digerakin ya ini sekarang. Nah, kurang lebih hal itulah yang terjadi kalau pada DDH. Contohnya, pada saat ganti pampers. Ya, semua ibu-ibu pasti ganti pampers dong, ya. Nah, umur berapa bulan pun ganti pampers. Nah, ini kok ya kalau yang kanan pas ganti pampers, pas mau dibersihin ya, habis pup atau habis pipis itu dibersihin, yang panggul kanan bukanya lebar. Ya. Tapi kok panggul yang kiri bukanya kok susah ya. Nah, itu aja udah dari situ udah itu nggak perlu jadi dokter untuk bisa mendeteksi hal itu. Ya. 1 contoh itu. Terus 2, ini loh, bokong tuh Dr. Aisy gluteus maximus yang belakang itu loh, apem 2 itu loh. Ya, tahu kan? Iya. Kok gede sebelah ya? Nah, itu beda itu. Nah, itu kan nggak perlu dokter. Jadi sebenarnya susah karena tadi ditanya screening, neonata screening yang notabene nggak semua dokter umum juga ngerti, takut juga. Tapi sejalan dengan waktu ada tanda-tanda notion yang bisa dipakai sebagai ini something is wrong gitu loh ya, something is wrong. Nah, tambahan lagi misalnya ketika berdiri misalnya, kan tadi kan berdiri 10 sampai 12. Kok pendek sebelah ya? Nah, itu udah beda ada. Apalagi waktu berjalan. Kok pincang jalannya ya? Atau yang kanan yang normal aktif. Kenapa aktif? Karena ya bonggol kepala sendi berada di lemangkok. Mbak Ani kan pernah makan ayam goreng. Ya. Di ujung ayam goreng kan ada tulang putih, tulang muda yang putih itu. Nah, kalau tulang muda putih itu bonggol kepala sendinya berada di dalam mangkok acetabulum. Jadi putih ketemu putih, licin dia. Licin, jadi mau dibawa. Nah, tapi bayangkan kalau itu bonggol kepala sendinya berada di luar mangkok. Jadi tulang muda putih itu tidak ketemu tulang muda putih, tapi ketemu yang lain, pasti seret. Nah, kok jalannya kok yang sebelah kiri kok kurang aktif ya? Tambah lebih pendek, pincang. Nah, itu seperti itu. Itu mudah, itu semua bisa. Itu sebenarnya bahkan ya ada beberapa skema. Jadi kalau di Australia itu begitu bayi lah. Australia itu penduduknya cuma 18 juta. Ya, bayangin kita 250 juta. Tidak semua orang pengen punya anak di Australia. Ya, jadi makanya dia welcome sama imigran karena kalau nggak pakai imigran dia negatif. Menyadari hal itu, pemerintah pokoknya semua bayi harus di-screen di Australia. Nah, kita ambil yang lain, misalnya di Jepang. Saya juga belum pernah sekolah di Jepang. Kalau di Jepang itu skemanya berbeda. Dia screeningnya ketika bayi sudah pulang. Ya, kalau di kita kan bayi pulang ke rumah, habis itu imunisasi ya, posyandu kan gitu kan. Nah, kalau di kita imunisasi posyandu itu kan diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK. Ya. Ada perawatnya juga datang segala macam. Nah, di sana juga kurang lebih begitu. Screeningnya itu oleh community nurse. Community nurse itu apa? Itu perawat yang datang ke posyandu. Gitu loh. Jadi mereka programnya melakukan tadi screening mulai dari ada buku manualnya. Buku manualnya mulai dari lihat ada CTV atau tidak, ada DDH atau tidak, tangannya gimana, ini gimana, ini ada checklist. Jadi itu bisa dilakukan secara nasional oleh seorang nurse, community nurse. Jadi nggak susah gitu. Nah, cuman ya ada dampaknya. Artinya kalau maksudnya ada konsekuensinya. Kalau di Australia kan first day in life gitu ya, itu cost-nya lebih mahal dari sisi suprasistem itu karena harusnya. Tapi kalau community nurse dia lebih murah karena mengupayakan community nurse, tapi dampaknya adalah terdeteksinya usia udah sekian bulan gitu. Ya itu masing-masing lah itu belajar. Makanya tadi saya bilang cukup lama jadi bisa belajar sistemnya seperti apa di sana. Iya, itu posyandu memang sistem yang jenius kalau menurut saya ya. Betul. Karena, betul. Untuk setting negara kita yang dengan budgeting yang terbatas gitu ya, dan
Posyandu itu melibatkan tadi yang Mas Aryadi katakan, si masyarakatnya well informed dan kemudian actively involved gitu. Terus jenius banget tuh. Ya. Jadi bedanya negara maju sama yang sedang berkembang adalah mereka itu invest lebih banyak di preventif maupun promotif. Nah, soalnya kalau kita investnya di kuratif itu kayak ember bocor. Iya. Mau diisi berapapun pasti nggak cukup, nggak akan penuh. Preventif dan promotif itu anunya. Ya itu makanya dalam konteks preventif dan promotif sekali lagi pediatrik ortopedik itu jadi punya peran di situ gitu loh. Nggak cuma bicara apa patah tulang, kelainan bawaan, infeksi, tapi kita bicara preventif promotif di bidang muskuloskeletal. Asik. Lengkap. Beberapa waktu lalu di podcast Dokter Esi Berbagi kan ada bintang tamu juga bagian feto maternal, Dokter Yudi, Mas Aryadi. Nah, dia tuh menarik bahwa kita memang butuh sampai pada saat masa remaja nih kita nyiapin nih untuk generasi yang penerusnya setelah lahir gitu ya. Jadi ini ada benang merahnya nih di tiap titik nih untuk kita bisa menciptakan atau melahirkan generasi penerus yang memang benar-benar kualitasnya lebih baik daripada kita gitu kan. Ya kita mesti perhatikan tadi promotif, preventif ya, yang kemudian juga keaktifan dari partisipasi dari masyarakat. Jadi kita butuh masyarakat yang memang sadar akan science ya kan? Terus kemudian nggak terganggu dengan hoax, lalu kemudian menjadi aktif dengan kesadaran tersebut gitu. Waduh, ini mesti di highlight. Banyak hal-hal baru Mas yang aku dapat nih di podcast sekarang nih. Dan tadi Mas Aryadi bilang, jadi 1 jam sih nggak lama. Ternyata kita 1 jam tuh Mas. Aku bilang kan nggak akan kerasa kalau di sini. Udah 1 jam ya? Oh belum, udah. Jadi, Ning, ritual dari podcast Dokter Esi Berbagi, kesan lo terhadap narasumber di episode kali ini? Luar biasa Dok, senang banget ya. Seperti biasa kalau dikasih kesempatan sama Dokter Esi itu saya senang ya Dok. Cuma kali ini luar biasa sih Dokter Aryadi jadi membuka awareness lagi ya tentang bagi saya orang awam, ibu-ibu juga. Jadi kita tuh sebenarnya juga harus aware akan apa yang terjadi dengan anak-anak kita dan calonnya gitu kan ya, dan calon anak-anak generasi nanti penerus bangsa gitu ya. Tadi dalam spesifik Dokter Aryadi udah kelainan tulang dan lain-lain. Tadinya saya berpikir kayaknya papa mesti operasi karena sepengetahuan saya tuh kalau ortopedi itu pasti operasi deh. Aduh malas ke dokter ntar anakku dioperasi lagi gitu kan ya kayak gitu. Ternyata step-stepnya sebelum operasi tuh banyak dan nggak harus operasi karena itu senang banget dengarnya karena memperhatikan tumbuh kembang anak itu luar biasa banget informasi yang didapat hari ini. Mudah-mudahan juga teman-teman banyak yang dengar, adik-adik banyak yang dengar, jadi mereka lebih aware gitu ya, bukan hanya skala ortopedi saja, cuma skala untuk nantinya kita bisa itu tadi, untuk kita bisa sama-sama menciptakan generasi bangsa yang benar-benar lebih baik dari kita. Salah satunya dari informasi-informasi dari Dokter Aryadi sore hari ini. Senang banget, makasih banyak ya Dokter Aryadi. Kan begitu emang kalau misalnya saya ajak pasti mau kapan aja dia. Karena dia tahu dia akan dapat ilmu. Dan bayangin nih, ini nih manusia langka ini Ning, ini kan 10 ya tadi saya bilang ya. Tapi di antara 10 itu yang dapat pendidikan khusus memang pediatrik ortopedi bukan otodidak, itu sedikit bukan 10/10-nya kan, Mas? Lebih sedikit dong. Lebih sedikit lagi. Jadi dia manusia langka yang lebih langka. Museum tuh udah benar-benar museum Dok berarti. Ya di museum taruh di brankas biasanya Dok. Kalau di museum itu manusia lama, bukan langka. Oke, Mas. Ini kan target audiens kita adalah awam dan dokter umum. Tapi tadi ada sih yang mungkin porsinya dokter spesialis, anak ya terutama ya gitu. Mungkin bisa dikasih pesan sih di antara ketiga segmen tadi, Mas. Mungkin dari awam dulu, terus kemudian dokter umum, kemudian kalau perlu untuk dokter anak mungkin pesan-pesannya. Silakan, Mas. Ya, jadi tadi ya untuk orang tua pertama ya.
Singkat cerita, long story short, dua kalimat, well informed sama actively involved. Sepertinya sederhana, tapi ternyata tidak mudah. Well informed ini kita banyak sekali mau nyebut mitos susah juga. Informasi-informasi yang tidak evidence based lah, tidak berdasar. Tadi saya nunggu sebenarnya mau ditanya mengenai ini tadi bedong udah. Nah. Belum ditanya mengenai baby walker. Oh iya. Ya, jadi well informed itu ternyata tidak mudah. Jadi orang tua wajib untuk well informed ya mengenai kondisi yang dihadapi anaknya. Dan sekarang dengan era digital itu benang bermata dua. Di satu sisi itu bisa dapat testimoni yang tidak bertanggung jawab, tapi di sisi lain juga membuka peluang untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid, gitu ya. Nah, caranya gimana? Gampang. Misalnya lutut O atau kaki tungkai O. Itu bahasa Inggrisnya namanya bowlegs. Bowlegs. Tambahkan, cari di Google, tapi tambahkan Children Hospital. Bowlegs Children Hospital. Kalau X itu knock knee, tambahkan knock knee Children Hospital. Maka akan dibuka, diarahkan ke website yang valid lah. Itu dilihat. Bandingkan, ya. Nanti misalnya Bowlegs Children Hospital dengan Bowlegs saja, nanti beda deh. Kalau Bowlegs saja nggak pakai Children Hospital itu macam-macam lah, saya nggak usah cerita macam-macam. Ditawarkan macam-macam. Nah, sebenarnya bukannya salah enggak, tapi tentu ada syarat dan kondisi yang berlaku. Artinya dipakai ini, dipakai itu ketika ini dan itu gitu loh. Ya tidak semua Bowlegs, bahkan sebagian besar Bowlegs adalah normal, sebagian besar knock knee adalah normal, sebagian besar flat foot itu juga hot issue adalah normal, ya. Nah, tapi tentu ada sebagian kecil yang perlu perhatian lebih banyak, lebih khusus, dan mungkin perlu tata laksana. Nah, jadi fungsi dari orang tua adalah tahu kapan red flag-nya, kapan bendera merahnya, kapan alarmnya muncul, sehingga harus bawa ke dokter. Tadi yang ditanya sama Mbak Ningku sebenarnya itu kan. Jadi ketika sudah well informed, ya tentu actively involved. Terlibat secara aktif, bawa ke dokter, cari dokter yang sesuai, apa segala. Dan dengan era digital ini sebenarnya misalnya tadi clubfoot ponseti. Nah, jadi orang itu bisa jadi apa? Loh, dokter kok nggak pakai ponseti? Nah, gitu loh. Jadi kayak Cek recheck gitu ya, quality control. Ya. Jadi kalau dokter ini WHO bilang ponseti, nah gitu loh. Harusnya begitu. Orang tua di situ ininya. Tapi untuk bisa sampai ke sana ya harus well informed dulu. Ya. Benar. Jangan apa yang di Google terus kemudian dikontrak ini dokter. Di Google harus pakai Children Hospital. Ya. Tadi misalnya baby walker. Baby walker itu di USA udah di-ban, udah dilarang sama FDA. Ya. Ada waktu nggak buat jelasin kenapa dilarang? Silakan. Ya. Logikanya begini. Ya, pertama dilarang karena banyak kecelakaan, dia jatuh apa segala macam. Tapi yang kedua begini. Anak itu kalau di baby walker dia sebenarnya duduk. Gitu? Dia duduk terus kakinya mengayuh. Nah, padahal sebenarnya orang tua itu memberikan baby walker pada anak yang sudah bisa berdiri, bahkan sudah rembetan belajar jalan. Jadi downgrade itu dia sebenarnya. Jadi anak dengan baby walker itu cenderung itu ada kecenderungan lah, bukan sebab akibat, tapi kecenderungan delay motor developmental milestone-nya. Lawang udah bisa jalan, udah bisa rembetan, ya toh. Lalu ditaruh di baby walker yang membuat dia duduk. Jadi misalnya dia berdiri nih, dia dalam baby walker. Wah, dia ngeliat ada yang eye catching. Dia pengen ke sana dong, pasti meraih kan. Nah, harusnya dia rembetan. Ya. Tapi karena ada di baby walker, dia duduk dan dia ngayuh baby walkernya. Artinya kan downgrade tuh harusnya. Makanya tidak terstimulasi untuk bisa rembetan, assisted walking, terstimulasi menjadi independent walking. Rugi sebenarnya. Yang untung orang tuanya, nggak perlu nitah gitu kan. Tapi anaknya rugi sebenarnya. Orang tuanya juga rugi, Mas, mesti beli.
Oh iya. Yang untung yang dagang. Iya. Betul juga. Ya itu buat orang tua ya. Jadi banyak informasi-informasi yang apa ya, well informed tadi akan memperbaiki kualitas hidup anaknya dari sudut pandang muskuloskeletal. Untuk dokter umum bagaimana adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan ya. Jadi dokter umum itu tadi dalam diskusi kita ya harus melengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya promotif dan preventif ya, jangan hanya bisanya kuratif. Jadi ya anunya beda memang atmosfernya beda gitu ya. Kalau kita nih dianggap dokter yang berhasil itu yang pasiennya banyak kan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau secara sistem, secara public health itu yang berhasil adalah kalau promotif preventifnya maju. Iya. Gitu. Ya kan gitu ya. Itu kadang-kadang untuk yang non medis orang awam susah difahami gitu. Tapi kalau kita bicara dari sebuah sistem, pendekatan sistem, bukan pendekatan orang per orang ya tadi nanti ujung-ujungnya ini pasiennya kurang berarti ininya kurang dong, 3355 akhir bulannya kurang dong transfernya. Gitu. Karena kita masih berpikir individualis ya Mas ya. Kayak misalnya vaksin aja, kok gue nggak dapet, kok itu nggak gitu. Dia nggak berpikir ini. Jadi gitulah. Jadi karena kita ya kebetulan lah saya dapat kesempatan berharga sekolah, makanya belajar sistem ya. Jadi ya itu ya alhamdulillah bisa dapat dua-duanya, pasiennya banyak tapi juga paham mengenai sistem-sistem pendekatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi sekali lagi untuk dokter umum harus paham, harus membekali diri dengan pengetahuan promotif dan preventif, khususnya dalam hal ini mengenai muskuloskeletal. Bukan kan banyak sekali. Anggap ilmu kedokteran itu Mbak Ning itu kayak kita berlayar di lautan lepas, Mbak Ning. Nah, jadi kalau berlayar di lautan lepas kita perlu kompas, gitu. Ya, kalau nggak ini nggak cukup sekolah 7 tahun nggak cukup ya. Jadi ya salah satu kompasnya adalah kelainan bawaan yang sering aja. Yeah. Jadi dokter umum harus mengetahui kelainan bawaan yang paling sering, yang menjadi program pemerintah, yang menjadi ya itu tadi strategis gitu loh. Tahu bagaimana mendeteksi, tahu bagaimana menata laksana, tahu kapan harus dirujuk kemana. Itu dari dokter umumnya. Kalau untuk dokter spesialis ya ini jadi gini, kalau primer itu kan dokter umum, pelayanan kesehatan primer itu dokter umum. Pelayanan kesehatan sekunder itu dokter spesialis. Pelayanan kesehatan tersier itu subspesialis atau bisa juga multidisipliner approach. Jadi ya kalau saya di waktu saya sekolah itu ya misalnya dokter IC, kita punya beberapa klinik yang sifatnya terpadu. Contoh neuromuskular. Jadi pasien dengan neuromuskular CP dengan kelainan bawaan saraf yang melibatkan muskuloskeletal. Itu ya satu lantai di hari yang sama ya. Itu bukalah praktek ortopedi anak, neurologi anak, gizi anak, semua stakeholder yang berkepentingan dalam kualitas hidup si anak yang punya neuromuskular problem. Jadi si anak itu datang ya, keliling dia, ketemu rehab anak, ketemu neuro anak, ketemu gizi anak, pokoknya yang merasa perlu. Nanti siang selesai makan siang, selesai habis itu conference. Jadi untuk anak si John misalnya, namanya John, nggak ada nama Bambang atau nama John, misalnya. Nama John. Oke, untuk John itu Anda programnya 3 bulan ke depan ini. Hasil dari sidang conference tadi. Jadi integrated. Nah, semua ya misalnya dokter IC misalnya hematologi ya, mungkin dari siapa saja yang stakeholder ya, misalnya osteosarkom ya ada ortopedi, ada radiologi, ada PA, ada semua lah yang berkepentingan dalam diagnosa dan tata laksana pasien dengan osteosarkom. Nah, conference untuk ke depan programnya begini, nanti 3 bulan evaluasi ulang. Nah, jadi maksudnya gini, untuk sekali lagi untuk dokter spesialis ya, selain sifatnya juga kuratif ya dan rehabilitatif juga tadi multidisipliner approach. Harus siap untuk seperti itu. Jadi nggak bisa kita
gue bisa sendiri, enggak. Kalau di luar tuh udah begitu. Justru makin banyak timnya makin ini ya, kadang-kadang beda pendapat tuh biasa ya. Tapi yang penting adalah passion-nya, goal-nya adalah mendapatkan yang terbaik buat si pasien. Itu buat spesialis saya rasa seperti itu. Harus siap kita memasuki era seperti itu, di mana satu pasien itu mungkin tidak cukup kalau hanya satu orang dokter saja yang megang. Iya. Gitu Dokter Aisy. Ya, wow. Aduh, itu bagus tuh. Kita memang di sains itu ya terbiasa berbeda pendapat gitu. Tapi bukan beda pendapat karena beda pendapatan ya, gitu. Ya. Tapi karena memang benar-benar kita berdasarkan dari evidence base ya, gitu. Di situ memang evidence base kadang-kadang kan juga bisa nggak selamanya selaras gitu ya. Baik, aduh, seru banget. Terima kasih banget nih Dr. Aryadi Kurniawan, spesialis ortopedi konsultan, atas sharingnya pada episode kali ini. Dan saya memang yakin bahwa anak itu, ilmu anak ya, itu sangat menarik ya. Ini salah satu buktinya ya. Jadi seorang dokter bedah yang kemudian dia mencintai, terpaksa masuk ke dalam memilih pediatrik ortopedi, dalam tanda kutip ya, terpaksa. Terus kemudian di setengah perjalanannya dia menjumpai banyak pasien anak, dia mencintai pasien anak, bahkan sampai mencintai dokternya. Jadi saya dokter anak juga. Biasa. Oke. Salam ya buat Mbak Truli ya. Iya. Peace. Ya, sebelahku Mbak Truli. Oke, terima kasih semuanya, seru banget ya. Episode kali ini kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Stage for the Real Expert dengan tagline yang sama, berpikir kritis, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan sampai jumpa di episode Dr. Aisy Berbagi selanjutnya dengan topik dan tema yang menarik dan dengan narasumber yang asik dan menggelitik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.